selamat pagi untuk kita semua. Pada pagi hari ini kami akan membuat video proyek akhir semester dari mata kuliah Konsep Dasar Bahasa dan Sastra Indonesia. Dan pada video kali ini kami akan membuat sebuah video micro teaching untuk melatih kemampuan berbicara dengan topik mengenal dan menjaga lingkungan sekolah. Oke? Sebelum itu kami izin memperkenalkan nama saya Heriberto Sarento Harjo dengan NPM 2413168 dari kelas 2024D. Saya Gregorius Gasal dengan NPM 2413176 dari kelas 2024D. Nama saya Gregorius Ferdian Gaus dengan NPM 24103-170 dari kelas 2024D. Selamat pagi, Pak. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Silakan dulu. Terima kasih, Pak. Apa kabarnya hari ini? Baik, baik, Pak. Apa kabarnya hari ini? Ya, baik. Oke, syukur kepada Tuhan. Bagaimana? Siap untuk mengikuti pelajaran? Siap, Pak. Oke. Tadi anak-anak sudah berdoa atau belum? Belum, Pak. Oke, baiknya sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran kita hari ini, kita menghafalinya dengan doa. Siapa yang bisa pimpin? Saya, Pak. Silakan adik Gresen untuk pimpin kita dalam doa. Baik, Pak. Bapak Guru dan teman-teman, marilah kita mengambil siap dan pantas untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Pujilah Engkau di antara wanita dan pujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu yang mati. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk adik Gresen. Oke anak-anak, sebelum kita masuk lebih jauh untuk pembelajaran kita hari ini, Bapak ingin mengecek kehadiranmu. Oke, Gregorius Jasa, Ada, Pak. oke. Gregorius Ferdian Gaus, Ada Pak? oke. Oke, Bapak lihat tingkat kehadiran kalian cukup bagus. Harapannya ini terus ditingkatkan untuk pembelajaran ke depannya. Karena jika anak-anak hadir intens untuk mengikuti pembelajaran, maka nilainya juga akan bagus. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, coba perhatikan di sekeliling kelas kalian. Apakah kelas ini sudah rapi? Sudah Pak. Apakah tempat sampah di kelas ini sudah digunakan dengan baik? Sudah, Pak. Sudah Pak. Oke, dari pertanyaan itu kira-kira kita akan belajar apa hari ini? Siapa yang bisa? Silakan adik present. Belajar tentang kebersihan lingkungan sekolah, Pak. Oke, kebersihan tentang lingkungan sekolah. Ada lagi? Silakan Silakan. bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Oke, tepat sekali apa yang adik-adik jawab. Jadi hari ini kita akan belajar tentang lingkungan sekolah dan cara menjaganya agar tetap bersih, nyaman, dan sehat. Oke, melalui pembelajaran ini kita memahami mengapa lingkungan sekolah itu penting dan apa peran kita sebagai siswa dalam menjaga lingkungan sekolah. Oke, sebelum kita masuk ke lebih jauh tentang rincian penjelasan tentang pembelajaran hari ini, sebelum itu Bapak akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama itu adalah menyebutkan bagian-bagian dari lingkungan sekolah. Yang kedua, menjelaskan fungsi lingkungan sekolah sebagai tempat untuk di mana kita belajar. Yang ketiga, menunjukkan sikap peduli terhadap kebersihan dan ketertiban di lingkungan sekolah. Oke anak-anak, kita masuk ke pembelajaran inti kita pada pagi hari ini. Anak-anak, lingkungan sekolah adalah tempat yang berada di lingkungan sekolah, tempat di mana anak-anak belajar di lingkungan sekolah, dan ada bagian-bagian di dalam lingkungan sekolah. Kira-kira dari semua tempat yang ada di lingkungan sekolah, siapa yang bisa sebutkan? Saya Pak. Silakan, adik Gio. Salah satunya ruangan kelas. Oke, satu ruang kelas, benar sekali. Ada lagi? Silakan. Halaman kelas, Pak. Halaman kelas, oke, bisa halaman kelas. Ada lagi? Perpustakaan. Oke, perpustakaan, bisa, bagus sekali. Ada lagi? Oke. Yang adik-adik sebutkan itu tadi sudah benar, bahwa ruangan kelas, halaman sekolah, dan perpustakaan merupakan bagian dari lingkungan sekolah. Dan di tempat lingkungan kita belajar di sekolah ada beberapa tempat itu tadi. Yang pertama itu ruangan kelas, halaman sekolah, taman, perpustakaan, dan kamar mandi.
Jadi itu adalah bagian-bagian dari semua tempat di lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah yang bersih memiliki manfaat yang banyak. Jadi lingkungan sekolah kita jika bersih itu memiliki manfaat yang banyak. Yang bukan hanya sekedar untuk diri kita, tapi juga buat orang lain. Kira-kira siapa yang bisa sebutkan? Kira-kira manfaat dari lingkungan sekolah yang bersih itu kira-kira apa? Manfaat yang bebas salah satunya supaya kita nyaman saat proses belajar mengajar. Oke, terus kali kita juga kerja dulu. Ya, ada lagi? Ada lagi? Oke. Yang disebutkan oleh adik Gio tadi sudah benar sekali bahwa lingkungan sekolah yang bersih itu untuk memfasilitasi kita merasa nyaman pada saat belajar di lingkungan sekolah. Betul sekali. Yang kedua itu kita terhindar dari penyakit. Jadi lingkungan sekolah yang bersih itu membuat kita terhindar dari penyakit. Yang ketiga itu adalah sekolah terlihat indah dan menyenangkan. Jadi lingkungan sekolah yang bersih itu membuat sekolah itu terlihat menyenangkan. Dan yang disebutkan yang pertama tadi kita nyaman pada saat belajar. Yang kedua adalah terhindar dari penyakit. Lalu yang ketiga adalah terlihat indah dan menyenangkan. Namun sebaliknya, jika lingkungan sekolah kita kotor, banyak sampah, dan sampah berserakan tidak dirawat, maka akan menimbulkan akibat yang buruk juga. Siapa yang bisa sebutkan? Silakan. Terjadinya sakit. Oh, terjadi sakit atau timbul penyakit dan bisa timbul penyakit. Ada lagi? Silakan. Pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung itu tidak efektif. Oh iya. Terganggu dengan kondisi yang ada. Iya, betul sekali. Yang disebutkan oleh adik Tio dan adik Kristen tadi sudah benar sekali bahwa lingkungan sekolah yang kotor itu dapat menimbulkan penyakit. Yang kedua itu kita belajar itu tidak nyaman karena ada banyak sampah di sekitar kita sehingga membuat kegiatan belajar itu tidak berjalan dengan baik dan lancar, dan itu tadi mengganggu proses belajar. Ya, kalau sampah berserakan di sekitar kita, maka kita tidak akan merasa nyaman dalam proses belajar. Maka dengan itu penting sekali untuk menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Oke, anak-anak, menjaga lingkungan sekolah bukan hanya petugas kebersihan saja, tapi ini juga merupakan tanggung jawab kita bersama. Nah, ada beberapa hal yang sederhana yang bisa kita lakukan. Coba anak-anak sebutkan kira-kira seperti apa tanggung jawab kita terhadap kebersihan lingkungan. Siapa bisa? Oke, silakan. Kita harus membuang sampah pada tempatnya. Oke, siapa lagi? Silakan. Kalau kami tadi membuang sampah pada tempatnya, saya ingin membuat tempat sampah supaya orang membuang sampah pada tempatnya. Oke, mungkin ada lagi? Siapa? Silakan. Harus menanam bunga supaya terlihat lebih indah dan hijau. Oke, ada lagi? Sudah Pak. Oke, jadi jawaban dari anak-anak sekalian semuanya benar, ya. Yang pertama itu membuang sampah pada tempatnya. Jadi itu teman-teman serta anak-anak sekalian itu akan berdampak baik ya ketika kita masih melakukan kegiatan belajar mengajar berlangsung, kita merasa nyaman dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar itu. Nah, yang berikut merapikan meja dan kursi setelah belajar. Nah, yang berikut menyiram tanaman di halaman sekolah. Dan yang berikut tidak mencoret-coret dinding meja. Oke, jika kita semua ke depannya bekerja sama, maka sekolah kita akan menjadi tempat belajar yang bersih, nyaman, dan membanggakan. Nah, saya mengajak adik-adikku sekalian, mulai hari ini kita harus jaga lingkungan sekolah kita dengan penuh tanggung jawab agar supaya kegiatan belajar mengajar kita dalam lingkungan sekolah kita itu berjalan dengan lancar dan kegiatan belajar mengajar kita juga lebih efisien dan sangat baik nanti ke depan. Siap Pak. Oke, sekarang Bapak Guru ingin bertanya kepada anak-anak sekalian. Pertanyaannya anak-anakku sekalian, jadi mohon untuk dengar. Jadi pertanyaannya, siapa di antara kalian yang selalu membuang sampah pada tempat?
tempatnya. Silakan katakan. Saya Pak. Ya Pak. Oke, silakan. Ya Pak. Kalau saya pas yang di kelas saya selalu buang sampah pada tempatnya. Jadi di kelas maupun di luar kelas. Oke, mantap. Siapa lagi? Saya Pak. Silakan. Kalau saya sama seperti jawaban dari kakak ini tadi Pak. Kalau saya kelas itu membawa sampah pada tempatnya, begitu pun di luar kelas. Oke, mantap. Jadi jawaban dari anak-anak sekalian itu sangatlah bagus ya. Karena melihat dari jawaban anak-anak sekalian itu menggambarkan bahwa kalian sudah begitu antusiasme dalam mempertanggungjawabkan atas segala peraturan yang sudah kita tetapkan bersama ya. Dan bagus sekali, itu artinya kalian sudah ikut menjaga lingkungan sekolah kita agar supaya tetap bersih. Nah, sekarang coba kalian sebutkan satu contoh kegiatan yang bisa kalian lakukan untuk menjaga kebersihan kelas. Yang pertama Pak, Oke, membuat jadwal untuk kebersihan kelas Pak. oke. Ada lagi? Oke, baik. Seperti yang adik jelaskan tadi itu sangatlah efisien ya. Karena apa? Ketika kita nanti membuat roster itu, maka kita akan mempertanggungjawabkan dari roster yang sudah kita buat itu. Dan jawaban kalian sangat baik. Dan terima kasih kepada kalian karena kalian sudah berani berbicara dan berpendapat. Oke anak-anak, untuk mengetahui pemahaman kalian, Bapak Guru akan memberikan tugas sederhana yang dikerjakan di rumah kalian. Siapa? Dan tugas ini akan dikumpulkan minggu depan. Siapa? Tugasnya adalah sebutkan satu tempat di sekolah yang harus dijaga kebersihannya. Itu nomor pertama. Sudah Pak. Nomor yang kedua, sebutkan satu cara menjaga kebersihan tempat tersebut. Sudah Pak. Oke anak-anak, setelah kita belajar tentang lingkungan sekolah, saya mau tanya kepada anak-anak sekalian, apa pengertian dari lingkungan sekolah? Saya Pak. Oke, kepada Heri. Lingkungan sekolah adalah lingkungan di mana kita belajar dan ada bagian-bagian dalam lingkungan sekolah seperti perpustakaan, halaman sekolah, setelah itu lingkungan kelas, ya, setelah itu ruangan kelas Pak. Oke, kita berikan aplaus yang. Oke, dan selanjutnya, mungkin ada lagi. Sudah Pak. Sudah Pak. Yang kedua, apa manfaat lingkungan yang bersih? Sudah Pak. Dan kepada Yusen. Baik Pak. Manfaatnya Pak, kita bisa belajar dengan aman dan kita juga merasakan sensasi serta menghirup udara yang segar pada saat kita melakukan kegiatan belajar mengajar langsung Pak. Saya juga Mungkin Pak. lagi yang kepada Heri. Kegiatan belajar mengajar berjalan dengan lancar Pak. Iya. Dari jawaban kalian semua tadi sangatlah luar biasa. Nah, lingkungan sekolah ini lingkungan yang dimana kita belajar mengenai sikap maupun tingkah laku kita. Nah, dari jawaban yang kalian berikan tadi, Bapak sudah tahu kalian sudah mengerti. Siap Nah, Pak. ingat lingkungan sekolah yang bersih membuat kita sehat, nyaman, dan semangat untuk belajar. Oke anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Bapak harap apa yang kita pelajari pada hari ini dapat kalian pelajari di rumah. Ya Pak. Oke, dan juga jangan lupa tugasnya dikumpul minggu depan. Siap Pak. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada minggu depan. Siap Pak. Oke. Terima kasih Pak. Oke, jangan lupa kira-kira. Terima kasih.